Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Sumarni dari SMP Negeri 2 Turi, salah satu calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini izinkan saya mendemonstrasikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam sebuah infografis. Menurut Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan adalah yang pertama, pendidikan ini dengan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai keberadaban tersebut. Pendidikan di sini akan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, seorang pendidik hanya dapat menuntunnya, berperan sebagai penuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang sudah dimiliki oleh anak. Dalam menuntun ini, seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Kemudian anak diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang akan disemai atau ditanam oleh petani. Ibarat benih, jika benihnya itu berkualitas bagus, namun jika tidak dirawat dengan baik, kemudian ia tumbuh di dalam tanah yang gersang, tidak subur, kemudian kebutuhannya tidak tercukupi, tidak dipelihara, airnya kurang, sinar mataharinya juga kurang, tidak pernah dipupuk, maka benih itu akan berkembang tumbuh mungkin, tetapi tumbuhnya tidak akan bisa maksimal atau optimal. Namun sebaliknya, jika ada sebuah bibit tanaman yang mungkin kualitasnya kurang bagus, tetapi jika dirawat oleh petani dengan baik, diberikan pupuk, cahaya mataharinya cukup, tanahnya subur, kemudian airnya juga cukup, dirawat dengan baik, maka insya Allah dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang berkualitas. Begitu juga dengan seorang anak. Disinilah peran orang pendidik, seorang guru, dan juga orang tua untuk dapat menuntun seorang anak menemukan jati dirinya, dapat berkembang dengan maksimal. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan tentang adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya harus melihat kodrat diri anak, bahwa anak itu sudah memiliki modal. Kemudian modal ini tentu dikembangkan sesuai dengan adanya kodrat zaman. Mungkin saat ini adanya pendidikan global menuntut kemampuan seorang anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Enggak, dengan melihat kodrat anak dan disesuaikan dengan kodrat zaman, maka seorang pendidik harus bisa mengembangkan potensi dari seorang anak. Pengaruh dari luar harus tetap disaring dan mengutamakan kearifan lokal dan juga budaya Indonesia. Kemudian pendidikan di sini juga berarti sebuah perubahan atau pergerakan. Dicontohkan atau diibaratkan sebagai sebuah tatar surya. Dalam pendidikan di sini, matahari merupakan pusat dari tata surya. Ini merupakan sumber dari
nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Kemudian anak ini diibaratkan sebagai planet-planet yang berputar terus, bergerak terus, mengelilingi matahari. Artinya pergerakan perubahan dari anak itu harus selalu melihat pada nilai-nilai kemanusiaan, bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan atau nilai dari karakter atau budi pekerti. Nah, sekarang untuk budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta karsa yang nanti akan menghasilkan sebuah karya atau psikomotor. Untuk membentuk budi pekerti yang bagus, yang baik, peran keluarga dan guru sangat penting. Yang paling penting berperan adalah keluarga, karena keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga di sini juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan pusat pendidikan yang lainnya. Sehingga di dalam keluarga antara orang tua, kakak, adik, saudara ini terjadi interaksi sosial, nanti akan dapat membentuk kemandirian anak. Kemudian mereka dapat saling belajar satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Peran keluarga dan guru sebagai penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting untuk pertumbuhan budi pekerti anak. Tidak kalah pentingnya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan adanya 3 semboyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Artinya ing ngarsa sung tulodo adalah bahwa seorang pendidik, ini artinya di depan memberi teladan, artinya seorang pendidik harus menjadi contoh bagi anak-anak didiknya. Bagaimana ia memimpin proses pembelajaran agar dapat menyampaikan tujuan dengan tepat. Tujuan di sini berarti seorang anak akan memiliki kompetensi yang diharapkan dan juga membentuk karakter yang baik. Sehingga seorang pendidik di sini segala tingkah lakunya, ucapannya, pola pikirnya ini harus dijaga dan selalu dikembangkan dengan baik agar dapat diteladani oleh anak didiknya. Yang kedua, ing madya mangunkarsa, artinya di tengah memberikan prakarsa, memberikan inspirasi dan motivasi. Seorang pendidik berperan sebagai fasilitator bagi anak-anak untuk mengembangkan potensinya. Disinilah seorang pendidik berperan bagaimana dia bisa merancang pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, sehingga nanti pembelajaran akan terpusat pada anak, yang implikasinya anak akan dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal. Kemudian tutwuri handayani artinya di belakang memberikan dorongan. Seorang pendidik memberikan doa, memberikan restu kepada anak-anak sehingga mereka memiliki kepercayaan untuk mengembangkan potensinya secara terus-menerus, sehingga dapat mencapai kesuksesan yang setinggi-tingginya. Semboyan ini menjadikan satu dorongan bagi kita sebagai pendidik untuk dapat menciptakan pembelajaran sehingga nanti anak-anak dapat berkembang dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan gembira, dengan nyaman. Demikian presentasi saya, ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.